Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isran Rahayu dengan NIM S1S122101 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang Python Function. Materi yang akan saya bawakan berada di Battery School, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kita buka Battery School. Nah, di sini sudah ada Python Function. Apa sih Python Function itu? Jadi, Python Function atau fungsi Python adalah potongan kode yang dapat digunakan berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Mereka membantu kita mengatur program kita agar menghindari perulangan kode yang sama. Fungsi dapat menerima input, melakukan tindakan tertentu, dan mengembalikan hasil jika diperlukan. Selain itu, fungsi juga sangat berguna dalam pemrograman Python untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dikelola. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Langsung kita ke yang pertama, yaitu membuat fungsi atau create function. Nah, pertama kita akan membuat create a function atau membuat fungsi. Dalam Python, fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Kita coba ini kode programnya di Visual Studio Code. Ini kita buka Visual Studio Code. Di sini saya sudah buat filenya. Nah, untuk membuat fungsi, yaitu dalam Python, fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Langsung kita coba def, lalu kita beri nama my function. Lalu kita tulis print, misalnya hello from function. Nah, seperti inilah cara membuat fungsi menggunakan def. Lalu, bagaimana cara memanggil fungsi? Untuk memanggil fungsi, gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurang. Nah, contohnya seperti ini. Kita tulis di bawah my function. Kita coba run. Maka akan tampil hello from a function. Lalu untuk argumen, informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan, cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen. Ketika fungsi dipanggil, kami meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Kita beri def my function. Atau kita ganti saja di sini jadi name. Lalu kita print name ditambah
kita coba run. Nah, maka akan tampil Emil Reifnes, Tobias Reifnes, dan Linus Reifnes. Argumen sering disingkat menjadi args dalam dokumen Python. Parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung dalam definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jumlah argumen secara default, fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda mengharapkan 2 argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Kita masuk ke contohnya. Fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapat 2 argumen. Sini kita buat parameternya. Print fname maka tampilnya akan seperti ini. Jika kita mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen, kita akan mendapatkan kesalahan. Kita coba hapus reifness-nya. Nah, maka hasilnya akan error. Lalu kita ke bagian selanjutnya, yaitu arbitrary arguments atau argumen sewenang-wenang. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, tambahkan sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima tuple argumen dan dapat mengakses secara penuh, mengakses item yang sesuai. Contohnya, jika jumlah argumen tidak diketahui, tambahkan sebelum nama parameter. Di sini codingannya saya copy saja. Lalu saya pindahkan di Visual Studio Code. Nah, saya coba run. Maka hasilnya yaitu the youngest child is Linus. Karena di sini parameternya kita tambahkan angka 2, di mana dimulai dari 0, 1, dan 2, maka akan muncul nama Linus. Lalu kita masuk di keyword argumen atau argumen kata kunci. Kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key value. Dengan cara ini, urutan argumen tidak masalah. Contohnya, di sini saya copy juga codingannya. Saat kita run, maka output yang keluar adalah the youngest child is Linus. Karena yang dipanggil adalah child 3, yaitu di mana di situ adalah Linus. Lalu kita masuk di arbitrary keyword argument atau argumen kata kunci sewenang-wenang. Contohnya, jika argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan ganda sebelum nama parameter. Misalnya, def, misalnya saya di sini namanya saya pakai def nama.
kids. Titik 2. Kita print his last name is, tanda kutip, jangan lupa, his last name is, kita tambah kids lalu nama F-name sama dengan Tobias, last name-nya di sini saya ganti jadi Linus. Nah, sekarang kita coba run. Nah, maka yang tampil adalah his last name is Linus. Lalu kita masuk ke yang berikutnya, yaitu default parameter value atau nilai parameter default. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, ia menggunakan nilai default. Di sini saya coba copy codingannya. Lalu kita coba lihat hasilnya, hasil outputnya. Maka akan tampil I am from Sweden, I am from India, I am from Norway, dan I am from Brazil. Lalu passing a list as an argument atau meneruskan daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim TP data argumen ke argumen apapun ke fungsi, string, angka, daftar, kamus, atau yang lain-lainnya. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama dalam fungsi. Misalnya, jika kita mengirim daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Contohnya, food for X in food, print X. Lalu kita buat fruits sama dengan Nah, kita coba run. Maka akan tampil apple, banana, dan cherry. Lalu kita masuk di return values atau nilai pengembalian. Untuk membiarkan fungsi mengembalikan nilai, gunakan pernyataan return. Nah, contohnya di sini def my function di sini saya ganti jadi def nilai
dengan parameter X, return 5 dikali X. 5 dikali X. Lalu kita print. My function. Kita print angka. Di sini kita nilai, karena yang saya beri nama itu nilai. Nilai dalam kurung 3, 5, dan 9. Kita coba run. Nah, maka akan tampil seperti ini, di mana 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 5, 25. Dan 5 dikali 9 yaitu 45. Lalu kita masuk di bagian yang the pass statement atau pernyataan lulus. Function definisi tidak boleh kosong. Tetapi jika kita untuk beberapa alasan kita memiliki definisi tanpa konten, dimasukkan ke dalam pernyataan untuk menghindari kesalahan. Kita def my function, di sini kita coba kita copy. Maka tidak akan tampil apa-apa. Lalu kita masuk di recursion atau rekursi. Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika yang dimana program yang umum. Ini berarti bahwa fungsi memanggil dirinya sendiri. Ini memiliki manfaat makna bahwa kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Pengembangan harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena bisa sangat mudah untuk menyelinap ke dalam menulis fungsi yang tidak pernah berakhir atau yang menggunakan jumlah memori atau daya prosesor berlebih. Kita masuk ke contohnya. Def Nah, seperti ini kita coba run.
Nah, maka akan tampil regression example result 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.